Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini semoga masih semangat belajar. Pertemuan ketiga masih bab 1 tentang tekanan pada gas dan aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya di sini ada percobaan ya, ada percobaan A di mana air ditaruh di gelas, dibalik di bawahnya ada kertas. Percobaan B itu air dipanaskan di dalam botol, nanti yang ada dikasih balonnya tambah gede. Nah, percobaan pertama, kertas dapat menahan karena dibantu oleh udara atau gas yang lebih berat dari air. Untuk percobaan B, balon yang diletakkan di botol akan mengembang saat diberi panas karena gas dalam botol menerima panas, gerakan partikelnya semakin cepat dan tekanannya membesar, sehingga balon juga membesar. Tapi kalau di air dingin malah mengkerut atau menyusut. Konsep tekanan gas dimanfaatkan dalam balon udara karena massa jenis udara di balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon dapat terbang ke atas atau naik ke atas. Nah, selanjutnya ada yang disebut hukum Boyle. Bunyinya, apabila suhu gas yang berada di dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding balik dengan volume. Adapun rumusnya itu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, atau tekanan gas pada kondisi 1 dikali volume dan seterusnya. Alat yang menerapkan konsep hukum Boyle ada pompa, sedotan, alat suntik, dan manometer. Nah, contoh soalnya, sebuah gas dalam ruangan tertutup bervolume 2 cm3 bertekanan 1 atm atau 1 atmosfer. Jika tekanan diperbesar 4 kali, maka volumenya menjadi, diketahui, volume kondisi 1 sama dengan 2 cm3, tekanan 1 itu 1 atmosfer, tekanan 2 4 atm karena dikali 4. Nah, yang ditanyakan volume yang kedua atau kondisi 2, rumusnya dimasukkan saja, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 nya 2 dikali V1 nya 1. Nah, sama dengan P2 nya 4, V2 nya tulis V2 karena yang dicari. 2 kali 1, 2, 4 dikali V2, 4 V2. Nah, untuk mencari V2 itu sama dengan 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 berarti 0,5 cm3. Selanjutnya, menghitung tekanan udara. Nah, ada hubungannya nih sama ketinggian. Makanya kenapa kalau kita naik pesawat pas bagian landing itu telinga kita sakit, karena perbedaan tekanan udara dan ketinggian ada hubungannya. Nah, satuan tekanan udara itu atmosfer atau ATM sama dengan 76 cmHg atau 10 Pascal. Alat ukur tekanan udara itu barometer, tapi kalau di ruang tertutup namanya manometer. Semakin tinggi suatu daerah, maka tekanan udaranya semakin kecil. Nah, ada rumus nih untuk mencari tekanan udara pada ketinggian tertentu. Rumusnya PU atau tekanan udara sama dengan 76 dikurangi ketinggian dibagi 100. Karena tanda kurung, kerjakan dulu yang tanda kurung. Nah, untuk mencari ketinggian, rumusnya ketinggian sama dengan 76 dikurangi tekanan udara. Tadi dikurangi dulu baru dikali 100. Nah, contoh soalnya, kota B punya tekanan udara 70 cmHg. Berapa ketinggian kota B? Diketahui PU-nya 70 cmHg. Nah, yang ditanya tinggi tuh. Masukkan rumusnya, H sama dengan 76 min PU atau tekanan udara dikali 100. Tekanan udara tadi 70 berarti 76 dikurangi 70 dikali 100. 76 kurang 70, 6 dikali 100, 600 meter untuk ketinggiannya. Nah, selanjutnya ada soal kedua. Sebuah kota A memiliki tinggi 800 meter dari atas permukaan laut. Berapakah tekanan udara kota A? Diketahui ketinggian atau H 800 meter. Yang ditanyakan tekanan udara. Rumusnya PU sama dengan 76 dikurangi ketinggian dibagi 100 dulu. Nah, itu untuk rumusnya. Selanjutnya masukkan saja ketinggian tadi berapa? 800. Berarti 800 dibagi 100 dulu berapa? 8 kan? Berarti 76 dikurangi 8 sama dengan 68 cmHg. Selanjutnya aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Ada mekanisme mengangkut air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada sistem darah manusia, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, yang pertama itu mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Di semester lalu kita belajar tentang jaringan pengangkut. Ada yang namanya silem, fungsi mengangkut air, dan flu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, proses pengangkutan air itu air masuk ke rambut akar, nanti ke sel epidermis, masuk lagi ke korteks, masuk ke endodermis, ke perisikel, baru ke silem akar.
lalu ke silem batang dan silem daun. Air bisa naik ke atas karena ada yang namanya daya kapilaritas batang atau kemampuan silem yang berdiameter sangat kecil untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan permukaan pembuluh. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh gaya kohesi, adhesi, dan daya isap daun. Kohesi merupakan kecenderungan molekul berikatan dengan molekul sejenis, contoh air dan air. Kalau adhesi, kecenderungan molekul berikatan dengan molekul yang tidak sejenis, contoh air dan dinding pembuluh. Nah, selanjutnya untuk pengangkutan nutrisi oleh flum itu terjadi di daerah yang mengandung banyak gula atau glukosa, contoh pada daun, dan menuju ke daerah yang glukosanya rendah atau kadar gulanya rendah, contoh akar dan batang. Selanjutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan darah manusia manfaatkan hukum Pascal karena di ruang tertutup. Nah, bisa diukur nih sama alat yang namanya tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah normal itu 120/80 atau kurang lebih segitu, berbeda setiap waktu dan setiap orangnya. Angka pertama disebut angka sistol, yakni saat bilik berkontraksi atau jantung memompa darah ke arteri. Kalau angka kedua disebut diastol, saat bilik menerima darah atau berelaksasi. Selanjutnya, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Dalam paru-paru ada bagian gelembung udara namanya alveolus. Terdapat proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, difusi ini proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, tekanan parsial ini yakni tekanan yang diberikan oleh gas dalam campuran gas tertentu. Gitu. Nah, gas oksigen akan bertukar dari paru-paru yang konsentrasi oksigennya tinggi ke pembuluh darah yang konsentrasi oksigennya rendah. Proses pertukaran ini terjadi di bagian tadi namanya alveolus. Nah, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.